Halo, saya Davin William dari kelas 3 TIA. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu ada di sini ya. Pertama ada halaman registrasi, lalu ada flag untuk is login, clear SP, clear activity untuk logout, dan penerapan web view serta toolbar dan action. Yang pertama adalah halaman registrasi. Kita di sini seperti biasa membuat activity baru untuk register activity sini. Untuk layoutnya sendiri di sini sudah saya buat sendiri ya. Sini ada text view untuk judulnya, lalu ada edit text 3 untuk username, password, dan confirm password. ID-nya disesuaikan juga. Lalu saya menggunakan card view di sini ya, dan ada button registernya. Dan terus untuk kode untuk logiknya ada di register activity. Sini seperti biasa membuat variabel ya untuk edit text tadi untuk username, password, dan confirm password. Terus ada membuat variabel untuk button ya, untuk register button. Lalu di atasnya ada untuk share preferences yang kemarin telah kita buat untuk global variable. Lalu di sini ada actionnya. Untuk actionnya pada register button ya. Jadi di sini mengambil yang inputan dari user ketika register. Di sini saya ulang aja. Di sini dia mengambil input dari user, lalu ada if di sini. Jika username-nya tidak kosong, yang ada isi dan passwordnya sama dengan confirm password, maka akan menggunakan ini ya, share preference tadi untuk meletakkan username dan passwordnya sementara sebagai pengganti database. Lalu apply. Lalu sini berganti activity, kalau login activity jika kita sudah register, dan sini definisi agar halaman dari registernya ini dia tertutup. Lalu jika tidak, maka akan menampilkan snack bar untuk pemberitahuan ya, karena password dan confirm passwordnya tidak cocok. Ya, seperti itu. Terus mungkin kita bentar lagi. Saya pause dulu. Oke. Sini sudah jadi sini ya. Kita coba register sini. Sini saya buat Davin, lalu passwordnya 1, dan jika password sama confirm passwordnya tidak sama, maka akan menampilkan snack bar di bawahnya ini. Dan jika sama, maka akan ke halaman login. Lalu pada halaman login sama seperti kemarin ya, halaman login sama seperti kemarin, tapi logiknya sudah sedikit berganti sini. Karena di sini kita sudah memakai share preference untuk password dan username-nya sebagai pengganti database. Di sini kita mengambil username dan passwordnya dari share preference. Jadi menggunakan get string username dan password, karena di register activity tadi kita put stringnya username dan password. Jadi sini username dan password. Lalu pada if-nya kita samakan input dari
text view, edit textnya dengan variabel dari username dan password yang kita ambil dari share preference. Lalu kita samakan di sini ya. Ini sama saja seperti kemarin, jika berhasil dia akan login. Terus di login aktif ini karena ada registrasi, saya menggunakan tombol buttonnya di sini untuk pindah ke halaman register. Selanjutnya setelah login ini dia menggunakan flag is login, dimana di sini kita membuat variabel baru untuk is login ini sebagai flagnya. Jadi kita di sini membuat variabelnya untuk is login, dan jika user sudah pernah login ya, kita menaruhnya di sini is loginnya 1. Jadi ketika submit button ini diklik, si flag is login ini akan berubah menjadi 1, dan kita menggunakan kondisi jika is loginnya 1, maka dia akan langsung masuk ke halaman utama ya. Jadi ketika user sudah pernah login, dia akan langsung masuk ke halaman utamanya tanpa perlu login lagi. Lalu untuk logout sendiri di main activity ini kita tambahkan tombol logout di bawah sini. Tambahkan saja buttonnya dan ID-nya diganti sesuai apa ya. Terus di logiknya kita seperti biasa membuat variabelnya dulu untuk logout buttonnya. Lalu ketika logout buttonnya diklik ya, di sini kita menggunakan share preference juga sp untuk editnya. Di sini editornya kita clear. Jadi ketika kita logout itu semuanya kena clear ya, password sama username-nya. Jadi kita perlu register lagi sini ya, karena untuk sementara saja. Terus editor put string-nya ini is loginnya kita ubah lagi menjadi 0, karena tadi ketika saya coba, jika kita tidak meletakkan ini, dia setelah register itu dia langsung ke halaman utamanya. Jadi dia masih menganggap yang tadi itu is loginnya 1 gitu. Sini intent seperti biasa kalau kita activity setelah logout ya, ada flags yang ini activity new text ini, dan clear tags ini untuk meng-clear tagsnya dan buat tags baru, dan finish. Itu untuk logout button. Lalu setelah itu ada juga oke, kita ini dulu ya. Jadi setelah register kita coba login. Lalu sini kita coba logout ya, maka dia akan kembali ke halaman login seperti itu. Lalu di sini di second activity ini kita menambahkan tombol baru lagi. Untuk web view, kita akan mencoba web view di sini. Mencoba web view. Ditambahkan saja buttonnya di sini, dan seperti biasa di second activity-nya buat tombol variabel untuk web view di sini. Lalu membuat actionnya di sini yang intent untuk berganti halaman ke web view activity. Untuk web view activity ini kita membuat lagi activity baru, dan di layoutnya itu kita cukup tambahkan web view, atau di paletnya dia ada di widget sini.
kita bisa drag aja. Terus untuk toolbar ini dia di sini dia untuk seperti navbar gitu ya kalau di web, bisa untuk taruh judul atau sebagai informasi. Pada logiknya dia kita ada di sini, kita inisialisasi webview.toolbarnya di bawah kelas ini. Lalu sini ada initiate toolbar. Ini set title untuk ID untuk judulnya. Sini ID untuk mencari seperti biasa ya, inisialisasi variabelnya. Lalu sini ada tombol back karena kita coba buka dulu di sini web view-nya. Nah, ini ada tombol back-nya dia di sini. Jadi ini untuk membuat tombol back. Lalu hanya dibutuhkan untuk membuat web view ini kita cuma perlu 4 baris ini aja ya, sebenarnya. Lalu ini membuat variabel untuk web view-nya, terus kita perlu mengenablekan dari JavaScript-nya agar dia bisa membaca web. Lalu URL ini untuk link, karena kita web view kita akan menggunakan link untuk menampilkan webnya. Jadi di sini kita memasukkan link yang ingin kita tampilkan gitu. Lalu sini web view client. Terus on option item selected ini dia digunakan untuk ini tombol back, action tombol back. Jadi ketika kita pencet ini dia akan kembali lagi ke web view. Dimana jika sebentar ya. Ini digunakan untuk ini agar dia bisa kembali lagi ke activity yang second activity tadi. Lalu untuk yang function ini dia digunakan untuk tombol dari Android kita di sini. Jadi ini ketika kita sebentar kita coba tunggu dulu web view-nya. Saya pause dulu. Oke, di sini sudah muncul ya webnya. Ketika kita coba berpindah halaman, misalnya kita ke news, bisa kita buka news yang ini. Karakternya agak ngelag ya. Oke, sudah terbuka ya. Jadi misalnya kita membuka ini event yang ini ya, misalnya kita ke halaman selanjutnya dari ini. Jadi jika kita klik yang ini, tombol back pada Android kita yang ini, maka dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Tapi untuk yang ini, function yang ini digunakan untuk panah yang di atas ini yang langsung kembali ke second activity yang kita buat. Jadi gunanya ada di situ ya. Terus juga untuk web view ini kita pada Android manifestnya kita ada menambahkan sesuatu ya, permission untuk Android kita agar bisa menggunakan internet. Jadi ketika kita tidak menggunakan ini, dia akan error, jadi web view tidak bisa ditampilkan. Mungkin sekian saja ya untuk video penjelasan yang ini.
Lalu untuk project saya baru membuat tampilan ini karena saya baru dapat judul dari hari ini. Ini saya akan membuat seperti rekomendasi makanan. Jadi di sini ada layoutnya ini seperti biasa, input untuk nama makanan dan porsinya, terus ada item sini, menggunakan spinner untuk tujuan kesehatan. Jadi tujuan kesehatan ini ada di sini untuk saya menggunakan array. Lalu ditampilkan di spinnernya untuk drop down. Untuk sekarang baru itu saja. Nanti datanya akan digunakan untuk prediksi menggunakan dataset yang sudah dimodel untuk machine learning. Mungkin sekian saja video dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih.